Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk ke akhlak sufi. Bab 30. Tafsir. Ya. Sebelum masuk ke sana, ada pengantar dari akhir bab sebelumnya. Qalbu itu kan dia punya dua channel. Channel ke nafs, channel ke ruh. Qalbu kita, dia kan sentral. Kalau kiblatnya ke ruh lebih kuat daripada ke nafs, maka qalbunya bercahaya. Karena ruh itu kan cahaya. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Kalau kiblatnya lebih banyak kepada nafs, maka dia menjadi ahli dunia, muhibbud dunia. Walaupun dia bergelar syekh, ustadz, kiai. Lalu beliau mengatakan, jika qalbu sudah berkiblat kepada ruh, qalbu menjadi tenang. Kenapa? Mainannya adalah asma Allah, sifat Allah, ma'rifatullah. Baru dia menjadi ya Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi siapakah yang disebut jiwa yang tenang? Jika ruhnya menjadi kiblat qalbunya, lalu nafsnya dicuekin sama qalbu. Karena dicuekin, nafsnya nggak caper. Adalah berdiam. Nah, ini yang disebut dalam kitab tadi matat nafsu. Bukan berarti mati, tapi artinya dapat dikendalikan. Oke? Jadi apa yang disebut nafsu mutmainnah? Qalbu yang mamlu' bi dzikrillah wa yastaqbil wa yattajih ila ruh. Ruh itu simbol dari nur, simbol dari ma'rifat. Ya? Qalbu yang dipenuhi zikrullah dan dia berhadap kepada ruh. Di dalam diri kita banyak unsur. Jangan dikira antum ini satu unsur. Ada unsur tanah, ada unsur jiwa, ada unsur qalbu, ada unsur ruh. Nanti ketika mati itu kemudian bercerai-berai. Ketika masuk alam barzakh, Allah satuin lagi. Ntar kalau udah selesai ditanya oleh malaikat di dalam kubur, ruh juga terbang lagi, dia mencari jalan, mencari syafaat. Ya. Nafs, kalau ruhnya bermakrifat, dia nyaman lah. Kalau tidak, ya walaupun tempatnya enak, dia kemudian merasa nggak nyaman juga. Jadi orang-orang soleh itu galau juga di alam kubur. Ngapain? Mana caranya biar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan oleh Abu Bakar Al-Kattani. Abu Bakar Al-Kattani inilah yang mengajarkan apa sih kamu? Tasawwuf khuluqun faman zada alaihi bil khuluqi zada alaihi bit tasawwuf. Ini rumusan kita. Tasawuf itu adalah akhlak. Siapa yang bertambah akhlak baiknya, maka bertambahlah nilai tasawuf. Maka tasawuf bagi kita bukan dia yang ngomong-ngomong melangit, bukan. Itu nanti, itu buahnya. Jadi ketika dia bisa bermakrifat, nah itu buahnya nanti. Baik. Nah, di halaman 140 di kitab ini, فَإِذَا تَحَلَ الْقَلْبُ بِنُورِ ذِكْرِ الذَّاتِ. Jadi qalbu ini, kata Imam Sahal At-Tasturi, seperti qalbu itu seperti aras, dada itu seperti kursi. Lalu Allah mengatakan seperti loh ya, bukan kita nggak bilang qalbu itu aras. Seakan-akan dia tempat bersemayamnya nama dan sifat Allah, tempat Allah memandang. Itu dalam hadis Imam Bukhari, Muslim ya, hadis Muslim. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Nanti tolong ditahrij bisa benar ya. Hadis Innallaha yanzuru ila qulubikum di Sahih Muslim. Ya, kalau tolong ditasih. Apa kata Allah Ta'ala? Kemudian kata Nabi, Innallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah memandang ke qalbu. Pandang. Qalbu antum dipandang. Ada nggak nama Allah di situ? Itu nama siapa? Ya? Makanya zikir hu bagi kita jarang kita pakai. Karena hu-nya hu siapa nih? Bukan artinya dia. Dia yang kita suka. Si mas, si neng, si harta benda,
apa? Atau huwallah. Dalam tradisi Qadiriyah, begitu juga Syazili ya, Samaniyah, itu zikir huwallah itu ada huwallah atau hu Allah, dia Allah. Ada penjelasan. Nah, kapan seorang wali itu disebut abdal? Bukan hanya menggantikan orang yang meninggal, tapi jika sifat buruknya, karakter batinnya sudah berubah dari yang negatif menjadi positif. Apa penandanya? Dalam hadis yang sahih, kisah Sayyidina Ali, ciri-ciri mereka adalah salamatus sadr. Inilah inti dari sifat abdal. Inilah inti dari karakter wali. Apa arti salamatus sadr? Dadanya terbebas dari sifat buruk, karakter-karakter bengis. Maka Sayyidina Nabi SAW disebut rahmatan lil alamin. Artinya Nabi nggak pernah bengis sama orang, kecuali perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bengis. Kalau nggak ada ayat tabbat syada Abi Lahab, Nabi tidak akan menyerang atau melawan Abu Lahab, nggak perlu. Kalau tidak ada kalimat la'ana dari Allah, Nabi tidak akan mengatakan. Maka Nabi melaknat, itu pun laknat langsung dari titah Allah. Nabi tidak melaknat, beliau tidak melaknat. Jadi kalau ketemu nanti ada hadis-hadis Nabi menyebutkan laknat, itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aras, jadi aras tempat Allah memandang, bersemayam, nama dan sifatnya di mana? Di qalbu. Maka persiapkanlah qalbu itu menyebut nama Allah. Berlatih menyebut nama Allah, Allah, Rahman, Ya Rahim. Cuma nama Allah yang 99 minimal. Karena nama Allah banyak. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis qudsi, meskipun hadis dhaif menurut ahli riwayat, tapi menurut ahli kasyafat, hari kasyaf ini sahih. La yas'uni ardi wala sama. Inama yas'uni qalbu 'abdil mu'min. Tidaklah aku, namaku, sifatku, pandanganku dapat ditangkap oleh langit dan bumi. Tapi yang bisa menangkapnya siapa? Qalbu. Tapi ini kan Allah sedang muji kita, tapi juga nguji kita. Kan qalbu itu muqallibul qulub siapa? Allah. Berarti Allah sendiri yang mempersiapkan qalbu itu. Maka bernamalah qalbu itu arsyullah fi jasadi, fi nafsi. Arasnya Allah dalam diri kita itu adalah qalbu. Itu maksudnya. Imam Tustari itu menggunakan kalimat yang lebih aman, kal arsy, seperti aras, supaya tidak dibandingkan sama aras yang Rabbul Arsyil Azim. Ya, kita lanjut dulu, kita balas azan. Jadi siapa yang sanggup? Qalbu hambaku yang mukmin. Kita kan sudah mukmin nih, tinggal mukminnya level yang mana? Baik. Kalau qalbu sudah iktahala binuri dzikrillah, sudah dicelak, dihiasi dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bahkan rahasia sir zatillah, sara bahran mawajan min nasamatil qulub. Maka qalbu akan menjadi lautan pengetahuan laduni. Ya? Yang membuat dia tambah dekat. Jadi ilmu laduni itu, teman-teman, intinya cuma satu, ma'rifatullah. Bukan kebal, bukan sakti, bukan kemudian terbang, bukan, itu gak ada urusan. Ya, itu juga dukun juga bisa. Ya, belajar debus juga bisa. Kalau ini enggak. Nah, dengan begitu disebutlah mereka, ya, tahaqqaqa at-takhalluq bi akhlaqillah. Seperti ada satu riwayat, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Apa maksudnya? Gurunya Imam Ghazali, kan banyak orang nanya. Bahkan ada profesor di kampus UIN, tempat dulu saya ngajar, dan itu alma mater saya. Ya mungkin kita nggak buruk sangka lah ke beliau, mungkin nggak nyampe ke beliau riwayat ini,
atau beliau kurang mutolaah dengan kitab-kitab Imam Ghazali. Wabil khusus kitab Syarah Asmaul Husna, yaitu Al-Maqsad Al-Asna. Untuk tahu kitabnya, kita kajian ini dengan teman-teman Jerman ya, Aswaja Jerman. Ada yang ikut ya? Nggak ikut ya? Itu kitab di belakang beliau cerita. Beliau mengambil ilmu Asmaul Husna dari Imam Sufi namanya Abu Ali Al-Farmadi atau Al-Farmadi. Oke, nanti cek ya di Google Abu Ali Al-Farmadi. Siapa dia? Ternyata imam ini, boleh ditutup sebentar. Ini imam lebih disegani daripada gurunya. Jadi kalau ada seorang gurunya ini datang, Sultan hadir. Sultan nggak mau pindah dari tempat duduknya, dikasih tempat duduk khusus. Tapi kalau Abu Ali Al-Farmadi datang, apa yang terjadi? Sultan ngasih tempat duduk dia. Turun Sultan dari tempatnya, pindah. Ditanya oleh orang, ente kok ke gurunya Al-Farmadi dikasih tempat khusus? Mulia juga. Tapi giliran Al-Farmadi sang murid, kok dikasih tempat ente? Apa kata beliau? Kalau gurunya Abul Hasan Al-Kharqani, seingat saya namanya, jika dia bertemu aku, paling dia memujiku dan mendoakanku. Ya bagus, alhamdulillah saya doakan di sini. Saya kasihlah tempat. Tapi kalau Al-Farmazi, dia membersihkan hatiku. Diapain tuh? Dikritik dengan cara yang lembut. Dengan asmaul, maka siapapun ketemu Abu Ali Al-Farmazi, itu kalbunya bersih. Gimana ceritanya itu? Maka disinilah terjadi, murid kadang bisa lebih tinggi dari gurunya. Yang berziarah kadang lebih tinggi dari yang dia ziarahi. Itu sering terjadi tuh. Jadi kadang-kadang wali-wali yang antum kunjungi itu kadang-kadang berterima kasih ya bro, udah kunjungin gua, gitu. Ya, loh kenapa? Orang hidup di akhir zaman ini dengan masa seperti ini, godaan seperti ini, mau ngaji dan mau ziarah. Walaupun secara amal mereka lebih tinggi, tapi secara derajat penghargaan Allah kepada kita bisa jadi kita lebih tinggi. Siapa tahu? Ya, orang-orang akhir zaman yang belajar ma'rifatullah sekarang, itu kalau ziarah, yang diziarahin senang. Beda dengan Imam Al-Balkhi mengatakan dulu, min qabrin yuzar wa ahlihu yu'azzab. Mungkin beliau kasyaf kali. Banyak kubur yang dikunjungi, diziarahi, tapi yang diziarahi lagi disiksa. Terus dapat keberkahan apa? Ingat, kita tidak pernah meminta ke kubur. Kita hanya minta keberkahan Allah yang Allah turunkan di kubur. Beda tuh? Di air ada berkah nggak? Makanya kita baca basmalah minum. Bukan berarti kita syirik menyekutukan Allah dengan air, nasi, segala macam obat, enggak. Itu versi kita. Kalau versi Wahabi Salafi, bertabaruk itu minta ke kubur. Maka kalau orang Salafi bertabaruk musyrik. Oke, kenapa? Karena definisi mereka mengenai tabaruk meminta ke dalam kubur. Wallahi nahnu la naqulu dzalik abadan. Lan naqula dzalik. Kita enggak akan pernah mengatakan kita minta ke kubur. Saya ditegur waktu ziarah di Uzbek oleh guru saya itu. Santai aja bilang, kadang yang diziarahi, terima kasih kepada yang berziarah. Kenapa? Yang berziarah lebih mulia ilmunya daripada yang diziarahi. Saya itu bingung siapa yang maksudnya, ternyata beliau sendiri yang punya beberapa ilmu ini. Jadi ilmu ini lagi mencar-mencar ini teman-teman. Kalau full sama dia, dialah khatmul auliya di zaman ini. Ya al-Ghaus. Kalau Allah panjangkan umurnya, mungkin dia Al-Mahdi. Jika tidak, mungkin yang lain. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan berpikir wali itu tiupan. Itu antum orang awam, itu sudah dibantah oleh sahibul kitab. Wali itu orangnya susah, belum tentu. Nabi emang susah. Istrinya 9. Kalau menafkahi satu istri, orang keluarga sederhana 5 juta. 5 kali 9 berapa? Kalau istrinya agak sedikit gayaan dikit, 10 juta. 90 juta udah tiap bulan. Nabi sanggup loh ngasih rumah, ngasih. Jadi Nabi itu tidak pernah miskin. Yang miskin itu antalladzi taqul bi anna an-nabiyya faqirun miskin. Jadi Imam Subki itu marah sekali sama orang bilang Nabi fakir miskin. Terus gimana dengan doa itu? Itu doa.
La yakhtur bibalik bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin, fakir. Ya. Nggak boleh kita terbayang Nabi fakir. Nah, mungkin kita atuh istri aja udah pot-potan ya. Benar nggak? Sang pedagang Tanah Abang nih. Nah, di sini katakan hukiya an Syekh Abi Adi Al-Farnani. Apa kata beliau? Jadi sebelum bab 30 ternyata banyak mutiara yang kelewat. Annahu haka an Syekh Abil Qasim Al-Qurtani. Ya, dihikayatkan dari Abul Qasim Al-Qurtani yang merupakan juga guru dari Imam Al-Qushairi. Ya. Apa kata Al-Qurtani? Innal asma at-tis'ah. Nama Allah yang Asmaul Husna. Berapa jumlahnya yang di hadis? 99 nama. Tasiru awsafan lil 'abdis saliki. Akan menjadi karakter rohani yang masuk ke dalam diri seorang salik, murid santri. Wa huwa ba'du fi suluki ghairu wasil. Meskipun demikian, dia nanti dalam suluk tetap saja belum usul. Kenapa? Setelah asma masih ada ilmu sifat, setelah sifat masih ada ilmu zat. Nah, antum nih kalau mau talqin kita di sini kan kita latih dulu masukin asma ya hayyu, biar masuk dulu namanya. Yang pongkol-pongkol nama Allah kan hayyu, qayyum, hayyu, qayyum udah inti dari Asmaul Husna ada di situ. Karena kalau dengan hayat itu semua nama jadi ada. Baik. Wa yakunu syekh ana bihadza anna al-'abda ya'khudhu min kulli ismin wasfan yula'imu dha'fa halil bashar wa khusuri. Maksud, jadi beliau menjelaskan, maksud dari Imam Al-Qurtani adalah seorang hamba mesti mengambil cahaya dari setiap nama itu menjadi sifat dirinya untuk memperbaiki kelemahan dirinya. Contohnya nih, Allah Karim. Apa arti Karim secara harfiah? Mulia. Bedanya apa sama Jalal? Apa beda Karim dengan Jalal? Karim mulia. Jalal mulia. Aziz mulia. Majid mulia. Lu bedanya apa? Jangan bilang sinonim. Batal ilmu Asmaul Husna. Ini beda. Karim, berarti Karim. Kenapa kurma disebut karam? Karena mulai dari ujung atas sampai ujung bawahnya bermanfaat bagi orang. Tapi dia nggak pernah nagih. Ya. Maka Al-Karim summiya bil Karim man yu'ti wa la yas'alul ajr. Man yu'za wa la yarudda bil adza. Yang memberi tapi tidak pernah minta dikembalikan. Boleh dibuka lagi ada oksigen. Musyrik. Itu kan menyakitkan Allah, tapi kan Allah maha hebat, maha kuat, tidak tersakiti. Maka Allah tidak balas. Sampai sekarang para musyrik itu masih bernafas. Nggak diambil langsung tuh hartanya. Nggak langsung diambil nyawanya. Maka antum Al-Karim tuh nggak pernah ngomong gini. Saya kalau ada orang buat baik, saya lebih baik. Kalau ada orang buruk, saya lebih buruk. Syaitan ente. Ya. Syaitan yang begitu ngomong. Ya. Nggak ada ceritanya. Itu nggak benar begitu. Ya. Orang yang mewarisi nama Allah dapat Nur Karim. Dikatakan zindik, nggak balas zindik. Inilah Ibnu Arabi. Inilah Imam Al-Mursi. Al-Murisi, ya. Murid dari Syazili, guru dari Ibnu Athaillah Sekandari. Dikafirkan. Dia nggak balas mengkafirkan. Kata Ibnu Arabi waktu dikafirkan. Kayaknya itu Ibnu Arabi yang lain deh. Karena saya nggak kafir, saya tahu ilmu yang saya pakai. Makanya beliau nulis di Muqaddimah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Risalah mengenai Aqidatul Awam. Jadi istilah Aqidatul Awam itu sudah istilah yang jamid, baku, tentang apa?
Ini penanda bahwa beliau akidahnya ahlus sunnah. Dan beliau kasih amanat, siapapun yang sampai kepadanya kabar tentang akidah saya ini, tolong disampaikan kepada yang lain. Maka dengan ini saya sampaikan, akidah Ibnu Arabi adalah akidah ahlus sunnah. Beliau tidak kafir, tidak syirik, tidak syiah. Nah ini Allah yarham, pengarang I'tiqad Ahlus Sunnah siapa? Buya Sirajuddin Abbas. Beliau sedikit keliru di situ. Ya. Beliau sebenarnya maksudnya benar. Mungkin yang beliau dapat Ibnu Arabi versi Syiah, versi Mullah Sadra. Ya, karena Mullah Sadra ini sangat hormat kepada Ibnu Arabi. Jadi bukan berarti kalau orang Syiah menghormati Ibnu Arabi, terus Ibnu Arabi Syiah. Enggak begitu kan? Oke, beliau Ahlus Sunnah. Kita udah cek gurunya ratusan dan semuanya Ahlus Sunnah. Beliau berdebat dengan orang Syiah, berdebat dengan Mu'tazilah, bahkan menyebut kebatinan-kebatinannya orang-orang Syiah itu dengan pemilik kasyaf setan. Jadi ada kebatinan-kebatinan Syiah nih, dia diperlihatkan oleh Allah hal-hal tertentu, ternyata bukan Allah. Kemasukan di situ setan. Itu sebenarnya teolog-teolog Syiah pada murka sama Ibnu Arabi. Hanya Mullah Sadra yang terima. Baik. Wa kullu isyaratil masyaikh fil asma' sifat allati hiya a'azzu ulumihim ala hadha al-ma'na wa tafsir wa kullu man tawahhama bidzalika syai'an min al-hulul tazandaqa wa alhada. Ketika kita mengatakan kita dapat nur asma, kita dapat nur belajar nih supaya dapat nur karim, nur qayyum. Nur qayyum itu ciri-cirinya satu, antum udah nggak bergantung sama makhluk. Dapat nur qayyum berarti. Ya. Bergantung sama makhluk kan? Berarti belum dapat nur qayyum. Itu sebabnya kita hantam itu dengan ya hayyu ya qayyum, supaya hatta sama guru nggak boleh bergantung. Harus bergantung sama guru, itu cuma asbabul hidayah. Baik. Nah, inilah kemutlakan akidah kita. Loh, habis itu kita dituduh musyrik karena tawasul. Nyambung nggak tuh? Ya, dalam usul aja kita nggak bilang guru yang ini. Ya. Baik. Jadi kalau yang mengatakan orang mendapat nur asma lalu menjadi hulul, itu salah. Hulul apa arti hulul? Allah menyatu ke dalam hamba. Kalau ittihad, hamba menyatu kepada Allah. Itu dua istilah ini. Istilah itu jika hanya pada tataran zauq itu nggak apa-apa, tapi kalau ada masuk tataran akidah maka dia menjadi batil. Inilah yang dikatakan Ibnu Arabi yang dituduh oleh Ibnu Taimiyah Imamul Hulul wal Ittihad. Tanda bahwa Ibnu Taimiyah tidak mengkhatamkan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Sebenarnya level imamnya loh. Apa kata Ibnu Arabi? Man qala bil hulul fadinuhul ma'lul. Siapa yang mengatakan bab hulul, Allah menyatu kepada hamba, maka agamanya cacat. Wa maqala bil ittihadi illa mulhid. Tidaklah berkata Allah ittihad kecuali mulhid atau ahlul ilhad, ateis, yang mengatakan bersatu kita dengan Allah, manunggaling kaula Gusti. Tapi yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar bukan versi akidah, yang dimaksud dia zauqi. Zauqi ini bab cinta. Orang cinta kan emang ngeracaunya macam-macam. Contohnya nih, ya, ada Romi pernah jatuh cinta kan? Terus bilang, wahai tulang rusukku, itu kan jatuh tuh. Itu secara ilmu akidah itu musyrik itu. Bukan musyrik lagi, zindik. Sini gak boleh ngomong begitu. Wahai belahan jiwaku, PRET. Tapi secara rasa orang jatuh cinta, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan dirasa. Rasa kan khoyali semua. Nah, inilah tanbih dari Al-Imam Ahmad Sirhindi, muhaddis dan sufi mursyid tarekat 5 tarekat. Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Suhrawardiyah, ya. Mujaddidiyah. Beliau Imam Mujaddid disebut. Apa kata beliau? Hulul, ittihad, wahdatul wujud semuanya khayali. Dia cuma dikhayal. Atau kalau bahasa lebih halusnya zauqi, hanya dirasa. Nggak boleh masuk ke ranah keyakinan. Masuk ke keyakinan, antum langsung tazannaqta. Jadi muzindiq. Nggak boleh. Jadi kalau ada yang bilang,
Muhammad itu adalah Allah di bumi. Itu kalimatnya zindiq. Walaupun maksud dia benar, tapi nggak boleh ngomong begini. Kita ngerti maksud dia. Nabi Muhammad itu yang benar ya, manifestasi dari nama, sifat, dan zat Allah di bumi. Apa arti manifestasi? Ya, Allah memantulkan zatnya, namanya, sifatnya seperti memantulkan ke cermin, kira-kira begitu. Penampakannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Hanya sekedar begitu. Gak boleh antum bilang Nabi Muhammad Allahnya di bumi. Apalagi bilang macam-macam lah ya. Ini kata-kata yang kita jaga-jaga dari dulu. Inilah perbedaan kerohanian ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus. Harus ada adab. Nah, ini adab di sini. Walaupun kalau makna bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ini adab kita. Syekh Siti Jenar Al-Hallaj secara hakikat itu dia benar. Tapi kalau turunkan ke bab syariat, jadi benar gak dia? Masa orang ngomong anallah, aku Allah. Secara syariat gimana? Walaupun sebenarnya kan makhluk ini tiada kecuali diadakan Allah. Maka anallah fiilnya kan bisa aja. Aku Allah perbuatannya. Kan bisa aja begitu. Maka itu Syekh Siti Jenar Al-Hallaj itu diadili di alam kewalian itu. Lama pengadilan itu. Yang kita sebut syatahat. Syatahat itu menyiksa para wali di tanah. Jadi wali itu tersiksa nggak sama maksiat. Maksiat diampuni Allah. Tapi maksiatnya wali apa? Berbicara hal nyeleneh. Nyeleneh wali itu yang menghakimi, ya Rasulullah, dia kena sama Rasulullah. Rasulullah udah sehebat itu ma'rifatnya, tidak pernah ngomong lantur. Pernah nggak Rasulullah ngomong lantur? Nggak ada. Paling tinggi cuma ada seorang sahabat kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir ya, ada satu pohon. Akhirnya capek mencari, kelelahan, ketiduran di bawah pohon. Tahu-tahu dijilat-jilat tidak mau ontanya. Ya, di Sahih Muslim kan? Apa kata dia? Ya Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Ya Allah, dia ngomong ya Allah. Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Kebalik deh. Jadi di dalamnya ngomong, ya Allah, engkau benar-benar Tuhanku, aku benar-benar hambamu. Yang keluar apa? Allah tersenyum. Tersenyum, dia terridho. Allah geli, ya ayah gitu. Maka Nabi nanti menghadapi orang-orang yang syatahat kira-kira seperti itu. Nabi akan melihat, ya kamu nih saking girangnya, kebalik-balik otaknya gitu. Paling Nabi gemes, dicubit-cubit aja paling ntar ya. Jadi Syekh Siti Jenar Al-Hallaj itu bukan kafir, bukan zindik. Tapi dia ya digemesin Nabi lantar. Maka di ujung paragraf beliau kemudian nulis ya. Dengan sanadnya dari Syekh Al-Alim Diyauddin Abdul Wahab bin Ali, dengan sanad sebelumnya, yang panjang sebelumnya ini, di halaman sebelumnya, ila Tirmidzi. Ini Tirmidzi yang mana nih? Tirmidzi Sahibus Sunan, bukan Sahibul Nawadirul Usul yang kitabnya dipakai oleh teman-teman Hakoni ya. Masih jalan ya. Saya pernah lihat di YouTube sih beberapa kali. Ajib itu dilutuskan. Ya, semoga Syekh Jibril tetap sehat dan beliau mau terus mengajar. Ini simbol nanti bahwa Ahlus Sunnah juga ngaji. Orang tarekat suka ngaji. Bukan hanya khataman doang. Nah, ini buktinya antum mempertahankan itu ya. Baik. Dari Abu Quraib, Qubaisah bin Lais, Mutarrif, atau dari Ummu Darda, dari Abi Darda, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min syai'in yudha' fil mizan, tidak ada satu pun yang ditaruh di mizan timbangan Allah athqalu min husnil khuluq, lebih memberatkan daripada akhlak yang baik. Tadi sudah sebutkan, ternyata akhlak itu buah dari asmaul, maka mustahil orang dapat akhlak yang baik kalau dia tidak berinteraksi dengan nama Allah. Kalaupun dia baik, biasanya itu lain di luar, lain di dalam. Tapi kalau yang dimulai dari asma itu permanen, luar dalam sama. Nah, ini perbedaan
orang kalau mengenal Allah berakhlak dengan orang yang tidak mengenal Allah. Contoh nih, antum bermasyarakat, ada kerja bakti. Kalau yang nggak kenal nama Allah, wah nggak enak nih sama tetangga, sama pengurus, sama Pak RW. Berarti dia hadir kenapa? Nah, kelihatan rajin, tapi ternyata karena nggak enakan. Kalau yang sudah masuk nama Allah ke dalamnya, dia berbuat karena dia hamba Allah. Dia melihat ada nur itu masuk ke dalam dirinya. Kira-kira gimana? Udah begitu? Ya, qad aflahal mu'minun itu. Baik. Yang dikatakan Nabi berikutnya, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablugh bihi darajata sahibis shaumi was shalah. Sering, kata beliau, orang yang berakhlak baik, yang bersumber dari Asmaul Husna itu, dia mencapai makom muttaqin, bahkan di atas itu, sebagaimana dicapai oleh ahli puasa dan sholat. Ya. Dia ada tahajud tiap malam. Yang ini, sebelum tidur, dia buang semua kebencian, dia hanya bangun sebelum subuh, sholat 3 rakaat, zikir sejenak, dia mengatakan, ya Allah ampuni dosaku, dosa temanku, dosa umat Islam. Berarti dia udah gak ada kebencian sama orang. Bahkan musuh-musuh yang mengatakan dia ini zindik, dia menipu, dia ini jahil, dia doain. Antum kalau ada begitu, maka nur walayahnya sudah muncul. Walaupun belum jadi wali. Wali apa tadi? Wali abdal. Wali abdal, ya. Wali yang abdal. Dan inilah akhlak Nabi, dan saya tidak melihat itu kecuali di kalangan sufi. Wallahi, lam ara illa inda sufi. Saya tidak pernah melihat yang begini kecuali di kalangan sufi. Antum melihat aliran A, aliran B. Dikritik dikit imamnya, ngamuknya bukan main. Ya kan? Imam Tirmizi, Al-Hakim, ya, dulu dikafirkan orang, dia nggak mengkafirkan. Imam bin Arabi dikafirkan, tidak mengkafirkan. Apalagi cuma dituduh tipu daya, ya Musa ya. Jadi kita biasa aja, Sidi Musa. Lanjut. Baik, fadal ikra ya. Man sitakra? Fadal Bu ya Zulfikar. Istamil aja. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadikum muttasil Imam Saharwari. الباب 30 في تفاصيل أخلاق الصوفية. من أحسن أخلاق الصوفية التواضع، ولا يلبس العبد لبسة أفضل من التواضع، ومن ظفر بكنوز التواضع والحكمة يقيم نفسه عند كل أحد مقدارا يعلم أنه يقيمه، ويقيم كل أحد على ما عنده من نفسه، ومن رزق هذا فقد استراح ومن رزق هذا فقد استراح وأراح، وما يعقلها إلا العالمون. Kenapa kita lelah dengan sosial? Untuk lelah nggak di like, ya? Untuk pernah merasakan lelah nggak? Nggak di like orang? Udah posting, kok nggak di like? Gitu. Pernah ngalamin nggak? Pasti pernah ngalamin. Di Korea artis bunuh diri, ngadain party tapi nggak ada yang datang, bunuh diri. Ada artis cuma karena dia muji presiden yang saya nggak coblos. Lalu dia dikritik oleh banyak masyarakat. Wah, minta ampun. Ya, malah ngundang-undang ustadz yang menurut dia bisa membersihkan namanya. Takut, ya. Kalau di politik ada konstituen, kalau di dunia popularitas ada follower. Khawatir popularitas dia rusak. Nah, orang-orang begini itu tidak dapat satu hadiah, satu natijah ketika dia mengamalkan asma Allah. Apa itu? At-tawadu'. At-tawadu'. Maka selain kita berzikir Ismul Jalalah, ya Allah di kolbu, kita juga zikir Asmaul Husna. Maka antum kalau bisa datang lebih awal, jam 4 kita biasanya zikir dulu. Oh ya, itu saya lupa ngasih tahu ya. Sebelum memulai dalail, tetap Asmaul Husna dibaca. Mulai Asmaul Husna, Asmaul Nabi nggak usah lagi, udah masuk dalam dalail. Kenapa? Supaya nama-nama itu bersinar di qalbu kita. Amin, ya. Nah, waman ruziko, siapa yang diberikan tawadu. Orang tawadu ini nggak mikirin lagi saya dihargai orang apa enggak, nggak ada urusan. Ini ujian ustadz nih, pengalaman.
Buya Zulfikar paling ngerasain ini. Biasanya kita dihargai orang, ketemu salaman, salamnya dihormati. Ini sekarang ada yang salaman sama kita nggak salim. Itu kalau ada sedikit zerk di kolbu, ini orang kurang ajar nih, sul adab nih, antum nggak ada tawadu dalam hati. Itu akan berlawanan setiap hari. Ketemu kita kurang dihargain orang, tersinggung nggak? Kalau masih tersinggung berarti tawadu belum ada. Berarti kita semua bermasalah ya. Termasuk saya. Termasuk saya bermasalah. Jadi jangan antum kira saya belajar ini juga untuk diri saya sendiri, bukan untuk antum semua. Maka beliau mengatakan apa? Wa man ruziqa hadza, siapa yang Allah rizkikan. Ya, inilah yang disebut rezeki rohani. Bahwa rezeki itu terbagi dua, rezeki yang materi, jasmani, fulus, sehat, pasangan yang baik, rumah yang bagus, kendaraan yang layak. Lalu ada yang batin. Apa itu? Akhlak-akhlak yang bagus. Dan kita ulangi, akhlak ini mustahil tumbuh kalau nggak dimulai dari Asmaul Husna. Jadi nggak bisa orang itu cuma belajar doang pengajian, tazkiyatun nafs, nanti jadi baik. Terpaksa antar. Kenapa? Di hatinya masih ada selain Allah. Jadi kalau nakul bi khulasatil kalam, akhlak yang bagus itu hanya buah dari kematangan zikir dalam kolbu. Karena zikir itu dengan nama Allah, Asmaul Husna. Inti Asmaul Husna kan Allah. Ya kan? Di situ. Nabi itu kenapa tidak ada dendam? Karena di dalamnya ada nama-nama Allah. Jadi darah Nabi itu kenapa nggak jadi najis? Mengalir nama Allah di situ. Ada sahabat siapa yang disuruh buang darah bekam? Tadi saya habis dibekam ya. Kayaknya agak nyandar-nyandar kalau sama sedikit ini. Tapi seger. Siapa? Anas bin Malik apa siapa? Ya, ada di kitab Khasa'is Al-Kubra Imam Suyuti. Mungkin nanti kita buat khataman itu kali di sini ya. Biar kita ingat kisah-kisah ini. Itu sahabat sebelum menanam darah Nabi itu, perintah Nabi apa? Maka tidak semua menyalahi perintah Nabi itu melawan Nabi. Nabi suruh kuburlah darahku ini. Akhirnya ketika sampai di belakang dia udah buat tuh galian. Pas mau dikubur dia ingat Nabi bekas wuduknya jadi pakai. Masa darahnya dibuang? Beliau bukalah darah yang sudah kental itu mirip kayak jelly diminum oleh beliau. Dengan keyakinan apa? Nabi mengalir dalam dirinya. Nah, ini dipertegas oleh pengarang kitab Asy-Syifa Qadhi Iyad, bahwa tubuh Nabi itu anasirnya beda sama tubuh kita. Walaupun dikandung oleh Sayyidah Aminah, itu beda anasirnya sama kita. Maka Sayyidah Aminah setiap kali lewat 1 bulan itu mimpi ketemu Nabi, ketemu malaikat. Ketika lahir melihat cahaya, beda kan? Makanya tubuh Nabi sanggup menembus langit. Gak hancur tubuhnya. Itu beton, besi, logam yang sehebat apapun, pesawat ulang-aliknya NASA sering pecah ya. Kucing-kucing. Terpipis tuh kucingnya. Ya. Nah, tuh dia habis pis-pis kan, nandain tempat. Itu ketika masuk atmosfer hancur, bisa ada yang hancur, ada yang berhasil. Tubuh Nabi nggak hancur. Kecepatannya kecepatan cahaya. Kenapa? Beliau adalah nur. Maka tubuh beliau, bahkan sendal-sendalnya ke bagian cahaya, tembus ke langit, tembus ke Baitul Ma'mur, tembus ke Aras, gak ada persoalan. Karena Aras itu adalah masjidnya alam uluwiyat, alam yang luhur. Baik. Apa kata beliau? Wa man ruziqa haza, yang dapat ini, dapat rezeki ini, rezeki batin ini, faqad istaraha wa arah. Dia telah mendapatkan rehat hakiki. Wa araha, dan bisa mengajarkan, menularkan kerehatan. Nah, ini yang mursyid. Disebut mursyid itu bisa menebar itu. Ya. Wa ma yaqiluha illa al-alimun, tidaklah memahaminya kecuali orang yang alim. Jadi karakter orang alim apa? Berakal. Taib.
Istamir. Wabihi qala. Nah, diulang. Wabihi ilahi qala. Nanti setiap ketemu kalimat akhbarana, haddatsana, itu kita tambah depannya. Wabihi ilahi qala. Kenapa? Kita nggak ketemu sama orang ini. Maka kita pinjam sanadnya. Kita pinjam sanadnya, lalu kita katakan wabihi ilaihi qal. Ya, fadhal. Mawjud? Baik. Zura. Ya. Lahiyah min Abi Hubayb, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadisnya ini riwayat beliau sendiri dari guru-gurunya, bersambunglah ke Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ini anaknya Ibnu Abi Hatim punya kitab Al-Jarh wa. Sedangkan guru beliau pengarang kitab ini Abu Zur'ah dan ayahnya Al-Hafiz Al-Maqdisi itu punya karya tentang tarajum, tentang tarjamah, biografi para ulama yang diringkas kemudian oleh Imam Al-Mizzi. Al-Mizzi diringkas oleh Imam siapa? Oleh Imam Zahabi. Zahabi nanti diringkas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitab itu juga bersanad. Ini awalnya dari beliau. Nah, Al-Maqdisi ini biasanya mazhabnya Syafi'i. Kadang-kadang ada yang sebagian Hanbali. Kadang berfatwa dengan dua mazhab. Nah, ini mereka. Disebut Maqdisi karena dari Baitul Maqdis. Biasanya mereka pindah ke Damaskus atau Baghdad. Nah, ini Damaskus, ya. Di tengah riwayatnya ada Abu Hatim Ar-Razi, Imam Al-Jarh wa Ta'dil, mendapatkan dari Al-Nadhr dari Ibnu Lahiyah. Nah, Ibnu Lahiyah ini, seperti yang saya sebutkan tadi, riwayatnya sebelum terbakar rumahnya, itu sahih. Tapi setelah terbakar, itu riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Tapi bagi kita, riwayat dhaifnya Ibnu Lahiyah dalam bab akhlak dan ibadah, targhib wa tarhib, itu ma'mulun bih. Boleh diamalkan. Jadi bagi kita nggak ada soal. Mereka aja yang masalah, kan? Karena mereka mengatakan tidak boleh pakai hadis dhaif dalam bab ibadah, apalagi akidah. Ternyata ketemu hadis dhaif dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ngamuk-ngamuk dia. Ada Syekh Al-Adawi, Mustafa Al-Adawi sekarang masih hidup. Itu ya diusir ya? Di Mesir. Itu beliau dimarah-marahin oleh salah satu Syekh Wahabi di Saudi. Kenapa? Berani-beraninya dia mengkritisi imam kita, Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Al-Adawi juga seorang Wahabi Salafi. Kenapa? Al-Adawi jujur. Dalam kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Wahab, rahmatullah alaih, ada hadis dhaif. Tapi beliau bukan berarti merendahkan Syekh Muhammad bin Wahab. Seperti kita tidak merendahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kita nggak pernah merendahkan imamnya, apalagi Syekh Shalih Fauzan. Kita cuma punya kritik. Bedakan kritik dengan menghina. Mengkritik itu kita sebut dengan, masa ini dibilang syirik? Itu kalau menghina antum bilang tipu daya, atau kan? Itu yang ya khianat. Nah, itu kan syataim al-mauruthah. Ya, cacian yang diwaris-wariskan. Benar nggak? Emang begitu modelnya. Ya, walidul insan, ibnul insan, ya kan? Anak manusia ya manusia. Taib. Apa riwayatnya? Innallah ta'ala auha ilayya. Nah, ini yang disebut nubuat. Wahyu tapi bukan lewat Jibril. Allah mewahyukan langsung kepadaku antawada'u, agar kalian bertawadhu. Tawadhu kan dari bahasa Arab, tawadhu'a ya tawadhu. Asal katanya wad'un, meletakkan. Kalau bahasa lebih enaknya menanggalkan jubah-jubah kepintaran. Jadi antum kalau masuk ke majelis ulama, majelis habaib, majelis wali-wali, kiai-kiai yang mereka ngajar dengan kolbunya, tanggalkan saya anak UIN, saya anak Darussunnah, saya tamatan ini, saya pakar ini.
tanggalin semua. Kalau udah ditanggalin nanti ilmunya masuk tuh, masuk aja. Nikmat itu masuknya. Nah, inilah kritik yang diberikan kepada saya waktu saya berguru kepada salah seorang ahli ilmu qalbu. Apa kata beliau? Tanggalkan jubahmu. Wah, kaget kita, maksudnya jubah apa nih? Ini saya nggak pakai jubah. Datang ke sana pakai baju koko sama sarung. Ternyata jubah kedokteran. dokter, ya. Kan nanti kalau antum nggak usah deh tulis dokter deh, ya. Apalagi Buya dah malu nggak usah pakai. Ya. Apalagi mursyid, waduh jauh. Walaupun ditulis kertasnya sama guru kita, kayaknya nggak pantas. Wali, ya salam ya. Masih jauh, kita masih belajar, masih kita berlatih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit terbersit. Ini mohon maafin, ini Musa, kerjaan Musa kan, naruhnya tinggi-tinggi ini ya. Musa disalahin ya. Bukan berarti aneh lebih mulia dari antum, enggak ya, enggak. Jadi tidak boleh sedikit pun terbersit merasa lebih dari orang. Enggak boleh. Nah, ini PR kita tiap hari. Berarti tawadu ini jihadun nafs tiap saat nggak nih? Tiap saat. Nah, ini proses nanggalin jubah. Yang paling berat itu orang alim sama habaib. Paling susah. Ya. Orang alim itu penyakitnya hasad sama kiber. Iri kalau ngelihat ada orang pinter kayak dia. Sombong, merasa, wah, si Anu kan segitu doang, gue pakar di sini, dia kan pakar di situ. Aneh, udah gitu aja tuh. Intinya kayak iblis, ana khairum minhu. Nauzubillah min dzalik. Ini mendera kita setiap saat. Hati-hati antum. Hati-hati. Ya. Bener gak nih? Tiap saat? Tiap saat loh. Ini yang Nabi katakan, musuhmu yang paling hakiki, paling susah kamu lawan, dirimu sendiri. Diri kita sendiri. Maka ada jalan pintas. Ya, tafadhal. Istamir. Wa qala alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadiyata. Masya Allah. Masya Allah. Ini amalannya Mbah Mun ya. Kiai di kampung-kampung itu, mereka mana yang duluan ngundang itu yang dihadiri. Walaupun habis itu yang ngundang istana, ya habis yang ini aja Pak gitu. Nah, mereka nggak ngelihat lagi udah. Walaupun di hati bergejolak juga ya. Kan gejolaknya masalah yang warnanya merah itu. Lembaran-lembaran itu ya. Ad-dinar wa dirham. Teman-teman, ta'iba abdu dinar, ta'iba abdu dirham. Apa kata Nabi? Akan selalu lelah hamba pencari dinar, pencari dirham. Jadi kita tetap kerja, tapi yang kita cari bukan dinar dirhamnya, tapi ridha Allah yang mengirim dinar dirham kepada kita. Itu yang dicari. Kalau enggak lelah, antum mikirin duit tiap hari capek. Benar enggak? Yang mahasiswa masih mikir-mikir. Ya, antum kan mau makan aja mikir kan? Makan mie ini tambahan, ya habis. Apalagi yang sudah punya anak istri, ya, apalagi yang punya tanggungan anak yatim, duafa, waduh, Masya Allah. Nah, ada Pak Budi nih, kiainya para disabilitas ya, semoga diberkahi Pak. Tinggal ilmu kolbunya, kita sama-sama belajar ya, nanti insya Allah. Jika engkau mencintai Allah, kata Nabi, fattabi'uni, jalannya cuma satu. Babullah, pintu menuju Allah cuma satu. Ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, kita ngelihat Nabi enggak? Nah, ini kesalahan nih Ustadz Salafi di Indonesia. Menerjemahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Terjemahannya keliru enggak? Keliru. Itulah kesalahan Syekh Albani. Tapi bagi kita kesalahan ini tidak akan kita kan dia hina, enggak.
Tapi kekeliruan ini fatal. Nanti akan membatalkan mazhab. Nggak ada tuh ikutin Syafi'i. Sahabat Nabi nggak ikut Syafi'i kok. Ini logika mana? Pengen pakai akal, salah taruh akal. Orang ngerti sejarah nggak akan ada ngomong sahabat ikut Syafi'i. Bahlul itu namanya. Ya. Dulu Nabi, para sahabat, tabi'in yang nggak ada ikut Asy'ari. Lah ente nggak belajar tarikh. Dulu sahabat Nabi juga nggak ada yang bilang hadis riwayat Bukhari kok. Ada nggak? Kan gitu kalau mau balik. Ternyata maksud dia mengikuti Nabi itu buka sifat sholat Nabi, karya Syekh Albani. Karena Syekh Albani mengumpulkan dari kitab-kitab hadis, bukan meriwayatkan langsung dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus bersambung dengan Nabi. Sholat itu gerakan atau tulisan? Ayo. Kalau so, lam, alif, ta, tulisan. Bener. Allahu Akbar, Hamzah, itu tulisan. Tapi kalau membaca dan gerakannya itu disebut apa? Fi'il. Tidak bisa diriwayatkan atau dibaca lewat buku. Maka kita ulang berkali-kali. Selevel Imam Bukhari Muslim nulis kitab Sifatus Salatin Nabi di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim. Judulnya sama. Sifatus Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jemput ilmu ini kemana? Dari berbagai negara. Itulah yang disebut bermazhab. Jadi bermazhab itu sederhana, teman-teman, berguru. Jadi kita bela-belain mazhab bukan berarti kita ta'assub fanatis imam yang 4, bukan. Kita mempertahankan biar antum kalau sholat tuh ada gurunya, bukan buku nggak ada nyawanya. Kan buku nggak bisa sholat. Langsung sholat ya, kan nggak bisa. Itu mah Harry Potter ya. Nggak bisa begitu, teman-teman. Jadi ittiba'un Nabi mustahil kecuali lewat warasatun Nabi, lewat pewaris Nabi, dan setiap zaman ada. Buku bukanlah pewaris Nabi, buku hanya menunjukkan dokumen-dokumen bahwa ada pewaris Nabi. Baik, maka mohon maaf teman-teman, saya tidak dapat izin untuk talqin zikir, bimbingan zikir lewat jarak jauh, kecuali antum kita kasih rotib aja, rotibul hadar, rotibul atas, itu kita izinkan ya. Tapi oleh Hizb Bahar harus ke sini. Talqin zikir Ismul Jalalah harus ke sini. Atau cari guru di tempat antum, kan nggak mesti sama kita toh. Siapapun yang punya sanad zikir boleh ambil dari beliau. Gitu. Jadi kita nggak akan monopoli juga nih. Karena ilmu Allah itu luas. Orang yang mewarisi ilmu ini banyak. Bahkan kita senang di setiap wilayah itu ada ahli zikir. Jadi antum nggak usah ketemu kita dulu, cukup kita manas-manasin aja, ya. Akhirnya ada yang kepanasan. Nabi saking tawaduknya menerima undangan orang yang budak ataupun orang merdeka, pejabat ataupun tidak pejabat, ataupun hadiah kecil, ya, minum susu. Kalau sekarang Yakult gitu lah ya, 1 botol terima sama Rasulullah. Nabi nggak bilang, gue Nabi loh, cuma kasih gini doang. Nggak ada begitu. Maka wali-wali itu, mungkin dikasih cuma siwak, dia terima sama dia. Ya, sepotong tuh, diterima. Ya. Baik. Wa yukafi'u 'alaiha wa ya'kuluha wa la yastakbir 'an ijabatil amati wal miskin, ya. Sama dengan tadi. Terus ada hadis, fadhal, biar ini berkah nih kita baca hadis. Wabila qala wa akhbarana Abu Zur'a ijazatan 'an Ibn Khalaf ijazatan 'an As-Sulami qala akhbarana Ahmad bin Ali al-Muqri qala akhbarana Muhammad bin Minhal qala hadatsani Abi an Muhammad bin Jabir al-Yamani an Sulaiman ibn Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من تلقيها وترد على من سلم عليك وأن ترضى بدون المجلس وأن لا تحب المدحة والتزكية والبراء. استمر أكمل. وورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام طوبى لمن تواضع من غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة. استمر أكمل القراءة. وسئل الجنيد
وسئل الجنيد عن التواضع فقال خفض الجناح ولين ولين الجانب. وسئل الفضيل عن التواضع فقال تخضع للحق وتنقاد له وتقصد به وقال أسمع منه وقال أيضا من رأى لنفسه قيمة تواضع. Oh, ini nih intinya di kalam belakang ya. Nah, jadi beliau, kenapa saya sangat suka dengan kitab Awarif? Karena kitab ini gabungan antara tasawuf, fikih, hadis. Itu bukan jin ya, itu suara tikus. Oke. Insya Allah sudah selamat, insya Allah udah aman di sini. Kan antum pada baca wirid. Ya, yang baca ayat kursi itu kabur tuh setan tuh jauh. Jin-jin yang jahat-jahat kabur. Yang hadir malah malaikat. Jadi nggak ada majelis zikir kecuali ada malaikat di situ. Dan syukur-syukur kalau hadir para wali ruhaniah. Syukur-syukur hadir Sayyidina Baliyah Ibn Mulkan. Syukur-syukur. Amin. Tapi biasanya kalau beliau hadir bisa untuk membawa berkah dari Allah, bisa untuk nguji. Bisa begitu ya. Semoga Allah meluruskan kita, menjaga kita selamat ya. Karena Sayyidina Al-Khidir simbol dari ilmu hakikat. Maka kita diuji hakikat. Ya. Allahumma amna ilma duni kama 'allamta ala nabiyyina Al-Khidir alaihi salam. Baik. Apa kata Nabi di sini? Ini hadisnya Hasan ya. Ini hadisnya Hasan. Inna min ra'sit tawadu'i, ciri-ciri tawadu an tabda'a bis salami ala man laqita wa tarudda ala man sallama alaik. Ciri-ciri orang yang mulai rendah hati, dia berburu memulai menyapa, baik dengan salam bahasa Arab ataupun dengan sapaan-sapaan tempatan. Assalamualaikum, itu bahasa Arab. Kalau di kampung kita nyapa orang gimana kalau orang Jawa? Kita lewat nih depan rumah orang, nyapanya gimana? Bukan, itu Sunda. Dia lama di Madinah jadi nggak ngerti bahasa Jawa ya. Istrinya orang Padang jadi nggak ngerti bahasa Jawa. Gimana yang orang Jawa nih? Nyun sewu, gitu deh. Ya. Nah, gitu. Kalau orang Sunda, punten, itu cara ciri-ciri orang tawadu. Tapi kalau jalan ngelonong aja. Gue kan dokter. Aduh. Itu dadanya membusung kira-kira begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Pulang-pulang dari Jakarta, ini kan anak kuliahan, pengen disapa. Hati-hati ya, pulang-pulang dari Timur Tengah. Ini Sidi Musa ini kan udah punya gelar di kampungnya. Tuanku, itu gelar syekh ya, syekh muda. Berat itu. Ya, kalau duduk tuh di satu majelis pasti disuruh di depan, ya enggak? Kalau ada di satu majelis ada tuanku, tuanku, pasti itu di bagian depan tuh. Makanya jadi imam. Ya. Itu berat tuh teman-teman, berat. Nah, lalu beliau mengatakan ya, wa tarudda ala man sallama alaik. Lalu mau menjawab. Ini sekarang mohon maaf, ini Masya Allah fitnah al-hatif ini luar biasa. Jadi kalau dulu Said Ahmad Zaid Dahlan nulis kitab Fitnatul Wahabiyah, ya, kekacauan Wahabi. Sekarang kita nggak usah bahas itu. Fitnatul Hatifiyah. Jadi kekacauan yang disebarkan oleh handphone. Sebelum pandemi kita naik angkot, naik kereta, naik yang baru nih MRT, itu pada sibuk ya semuanya sama kitab sucinya itu ya. Bener nggak? Antum coba rasain zaman-zaman 2004, 2005, 2006, sampai 2015 tuh. Kita kalau duduk sampai orang nyapa nggak? Apalagi sekarang udah pakai masker, ya salam. Mas, namanya siapa Mas? Kacau itu udah. Jadi sikap kita dengan virus hari ini betul-betul sudah jauh dari sifat manusia yang ini. Jadi ananiahnya tinggi. Benar nggak? Bahkan ya beberapa pejabat ya betul sih mengatakan jadikan wajahmu aurat. Waduh, cowok cewek bercadar deh hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa antar bidun minal majlis. Nah, ini nih antum nih kalau sudah punya posisi dimanapun terus masuk ke suatu majelis nggak dipersilakan oleh orangnya. Jangan mengatakan dia nggak tahu siapa gua gitu ya. Nah, itu saya juga dapat ujian banyak tuh, khususnya di tempat parkir di kampus tempat saya ngajar. Nah, itu ujian tiap hari tuh ya. Tiap kali mau datang satpamnya nggak kenal kita. Begitu siapa Pak? Dibentak gitu ya.
Padahal dia nggak bentak, kita aja ngerasa dia bentak. Karena emang udah tugas ya kan, nama security kan harus agak tegas-tegas sedikit, biar orang yang masuk tuh segan. Tapi masa kita udah ngajar beberapa tahun, dia nggak kenal juga. Muncul juga tuh bibit kiber itu. Astagfirullah. Jadi abis dia nanya gitu, kita jawab iya Pak. Abis keluar satu lagi nanya lagi. Udah muncul, udah kambuh. Jadi saya udah ngaji begini masih kambuh. Ente nggak tahu siapa saya ngomong begitu. Kita mau khutbah ke Masjid Fatullah. Mukanya mukung merah, langsung gak enak. Ya, minta maaf. Awalnya setan kita girang, lama-lama hati saya sedih. Kebawa dalam sholat. Kebawa dalam sholat. Jadi ini ciri-ciri bahwa saya sudah tidak mendapatkan nur tawaduk. Saat itu antum juga sama. Kalau merasa tidak dihargai orang, kebawa dalam zikir. Berarti nur tawaduk kita lagi redup. Kita minta ampun kepada Allah SWT, ya kalau perlu minta maaf ke orangnya. Ya. Coba wajar nggak? Udah bertahun ngajar terus masih digituin? Wajar sih. Manusiawi. Tapi kan wali itu kan di atas manusiawi. Aduh, belum jadi wali gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa alla tuhibbal midhata wat tazkiyata wal birra. Di zaman Nabi kan nggak ada sosmed. Dulu orang dipuji itu pakai syair, maka sosmed itu adalah syair. Jadi kalau ada orang-orang hebat itu namanya tersebutkan dalam syair-syair. Diceritakan nggak di tempat orang kongko gitu, majelis-majelis. Jika disebutkan, dikiranya bukan main. Nah, ciri-ciri orang tawadu, dipuji tidak dipuji sama. Dipuji tidak dipuji sama. Serius nih sama. Aneh yang dikatain orang, antum yang emosi kan? Nah, itu mahabbah, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Balas secukupnya aja. Silakan bela kebenaran, tapi jangan meyakini itu betul-betul benar. Ya, kita cuma belajar benar. Baik. Nah, kalau sekarang ya itu, suka di-like. Betul-betul buka IG, Facebook, ada yang like ya. Buka YouTube, wah ada yang nonton kan nih, viewernya berapa nih? Jika godaan itu masih ada, berarti masih ada bibit-bibit tidak tawaduk di dalam. Ya, kita berjuang setiap hari supaya membersihkan. Lalu Nabi mengatakan beruntung orang yang tawaduk. Ya. Lalu dikatakan Imam Junaid ditanya menjelaskan ayat dan hadis mengenai tawaduk. Apa itu tawaduk? Qala khafdul janah walain al-janib. Tawaduk itu ketika sayapnya tidak dikembangkan. Nah, maksudnya dadanya tidak membusuk. Tidak usah pamer. Misalnya ditanya orang, gua loh tamatan ini, gua bisa jawab pertanyaan kamu. Gak usah begitu. Dan saya tambahkan teman-teman, minat tawaduk alla yujiba bikulli mas'alatin. Di antara ciri tawaduk tidak menjawab semua pertanyaan, karena tidak semua pertanyaan kita bisa jawab. Bahkan kalaupun kita bisa jawab, jika efeknya tidak baik, sebaiknya tidak usah dijawab. Itu salah satu ciri dari tawaduk. Sekarang kan lagi tren nih, ini enggak? Pertanyaan pakai kertas. Oh, kalau Sidi Musa lebih canggih lagi lewat Zoom dan YouTube. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Nah, kalau bertanya kepada orang alim, dia nggak mau jawab, diam aja kita. Siapa tahu dia lagi nggak mau jawab. Seperti Imam Malik nggak menjawab pertanyaan, lebih dari 30 pertanyaan, nggak dijawab, cuma 12 pertanyaan. 30-an dia cuekin. Sampai yang nanya marah-marah. Lu malah yang nanya yang marah. Saya datang jauh-jauh, sebulan perjalanan, ente nggak jawab, wahai Imam Ahdarul Hijrah. Apa kata beliau? Saya tidak tahu. La adri. Karena beliau pernah trauma menjawab sesuatu, ternyata tasawurnya salah. Definisinya salah. Nah, kan hukmu syai' itu far'un minat tasawur. Menghukumi sesuatu itu buah cabang dari gambaran kita. Sama nih. Tawassul istighosah versi kita kan beda dengan tawassul istighosah versi Salafi. Jadi saya kasih tahu antum, kita ulangi lagi. Tawassul istighosah versi Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Versi dia. Karena kita nggak melakukan itu.
Tabarruk yang dimaksud oleh Syekh Shalih Fauzan itu emang syirik. Tapi tabarruk yang dilakukan oleh kita, itu kita ambil sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi. Seperti mereka bertabarruk dengan air wudhu Nabi, tabarruk dengan rambut Nabi, tabarruk dengan sisa-sisa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apalagi kalau antum yang punya punya darah zuriat Nabi, ini bukti bahwa Rasulullah itu benar-benar ada. Ya. Rambut itu bagian dari hadis, maka rambut mesti ada sanadnya. Bahkan insah ta'bir, jika ini benar, habaib zuriat sekarang yang ada itu bagian dari hadis, maka wajib ada nasabnya. Kalau nasabnya kurang jelas, doif, maka keturunan Azmatkan yang ada di Indonesia pada doif, ya kan? Tapi mereka tetap zuriat Nabi, kualitasnya doif. Nah, inilah yang terjadi pada ulama-ulama gus-gus di Jawa, para gawagis. Maksud saya apa? Antum jangan sembarangan manggil orang gus. Gus itu sama dengan sayyid. Ya. Gus itu sama dengan sayyid, tapi untuk keturunan Azmat Khan, Raden dulu ya. Kalau di Makassar tuh Andi. Andi itu saya ketemu di Perancis, Pak Abdul Qadir, namanya Andi Abdul Qadir. Dia bilang, saya fam Nabi Bazar'a. Loh, masih ada Bazar'a tuh? Saya nanya. Iya, kami masih ada Bazar'a. Kayaknya di Mesir, di Yaman sudah nggak ada Bazar'a. Wallahu ta'ala alam. Di Indonesia, gudangnya habaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah dengan kesucian darah mereka, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu di ujung kalimat, ini quote terakhir teman-teman, man ra'a li nafsihi, kata Fudail, man ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Siapa yang memandang dirinya punya nilai di hadapan makhluk, berhak dihormati makhluk, maka dia tidak dapat cahaya ketawaduan sedikit pun. Falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Berat ya. Maka yang paling tawadhu di dunia siapa? Rasulullah. Yang paling merendahkan, jadi nol, sudah beliau menolkan dirinya. Nah, itulah tariqatun Nabi. Kalau boleh kita sebut at-tariqah al-Muhammadiyah asluhat tawadhu. Tariqat al-Muhammadi itu dimulai dari ketawaduan, menanggalkan embel-embel kepintaran, kecerdasan, posisi. Itu mulainya. Kalau antum sudah masuk ke sini, baru yang disebut selamat dari nafsiyah. Baru bisa masuk ke ruhiyah. Kalau enggak bisa masuk. Jadi selama masih ngandelin, saya ini wakil talqin, saya ini mursyid, saya ini bertorikot saya belajar torikot sekian, nggak akan bisa. Nggak bisa jadi tentara Imam Mahdi lah. Kenapa? Tentara Imam Mahdi itu beres di situ. Mereka itu makhluk kualitasnya rohani. Maka kita lagi belajar, siapa tahu kita bisa dibimbing oleh Allah untuk menetralkan itu. Ya, semoga jika umur kita panjang, kita bagian dari pergerakan imam akhir zaman itu. Amin ya rabbal alamin. Nasallallahu al-afwa wal afiyah lana wa liwalidina wal masyayikhina. Fi soal, khalas? Tanya jawab. Taib. Oke, baik. Silakan. Ini isyanya kita memang telat ya. Dari sananya udah telat. Taib. Fadal. Pada bagian Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Qafal Qur'an Majid Wiqaiduna Sitrul Arsy Masbulun Alaina, seterusnya Tohasin sampai dengan akhir Syahatul Wujuh sebelumnya. Terus bagian itu apa syarahnya? Syarahnya satu pertemuan ya. Lebih malah. Jadi syarah Hizbul Bahar itu teman-teman itu bisa dibagi 7. Kesimpulannya di kalimat pertama, ya alim, ya azim, ya halim. Itu kesimpulan pokok dari Hizbul Bahar. Apa kesimpulan Hizbul Bahar? Sebelum kita berdoa, kita meyakini bahwa Allah sudah mengetahui yang bakal kita minta. Untuk meminta apa? Ya alim. Jadi pembuka dari Hizbul Bahar apa? Wahai yang mengetahui isi permintaanku sebelum aku dicipta.
Belum kita dicipta nih, Allah udah tahu belum antum meminta apa. Berarti doa ngasih tahu atau bermanja-manja kepada Allah. Itu intinya. Jadi inti dari Zubahar di sana, bukan di belakangnya. Di belakang tuh perangkat-perangkat rohani. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nanti untuk memagar diri dengan nama Allah. Bismillah menjadi pintu kami. Terus bismillahirrahmanirrahim. Surat Tabarak adalah hitonna, jadi benteng kami. Jadi antum kalau ngamarin Tabarak setiap malam, nanti Allah benteng dari azab kubur. Terus Yasin Sakfuna, orang yang baca Yasin, masih ingat Sayyidina Nabi SAW ketika hijrah, lalu melempar mereka dengan pasir. Itu kan ayat ke-9 ya. Inna ja'alna min baini aydihim sadda wa min sampai akhir ayat itu Sakfuna. Itu kemudian mereka terlelap. Ya, Nabi lewat mereka nggak tahu. Ya, walaupun riwayat ini tidak semuanya sahih, tapi dalam riwayat untuk keutamaan kita boleh jadikan targhib wa tarhib. Terus kafaya ainsad kifayatuna. Kafaya ainsad itu dalam riwayat dan riwayat yang lain-lainnya itu Sayyidina Ali berdoa. Ya kafha ya ainsad, wahai kafha ya ainsad. Apa artinya? Salah satu maknanya adalah wahai yang maha mencukupkan hambanya. Itu sebabnya kalau kita baca kafaya ainsad 3 kali, doanya doa minta kecukupan. Kafaya ainsad 3 kali, terus belum sebelum itu, awal-awal Hizb Bahar. Kafaya ainsad unsurna fa'ikan khairun nasirin. Bantu kami ya Allah, engkau sebaik-baik penolong. Terus beri kami rezeki, semuanya itu kecukupan dari Allah. Maka orang yang berzikir kafaya ainsad ini disebut zikir Jabarut. Jadi Allah turunkan beberapa nama-namanya yang ada di alam Jabarut masuk menjadi ayat-ayat pembuka, dan ini disebut dengan istilah apa? Apa istilahnya? Fawatihus suwar. Nah, itu istilahnya pembuka-pembuka surat. Karena itu kunci-kuncian alam Jabarut. Itu ilmu huruf bukan? Nah, sudah mulai kan? Udah boleh paham? Jadi inti ilmu huruf itu sudah Allah mulai dalam surah Al-Baqarah. Alif, Lam, Mim. Diulang kan? Al-Imran kalau lagi. Ada kafaya ainsad, ada apa lagi? Hamim, Ain, Sin, Qaf, ada Taha, ada Yasin, Nun, Qaf, salam banyak ya. Itu disebut dengan asma Jabarutiyah. Makanya orang-orang di alam nyata nggak bisa paham kalau dia belum mengakses Jabarut, kecuali dia dapat riwayat dari Nabi atau dari sahabat Nabi atau dari ulama. Sepengetahuan dia dengan riwayat itu, itulah pengetahuan dia tentang nama-nama yang tadi. Jadi zikir itu bukan zikir bid'ah, itu zikirnya Sayyidina Ali. Ya, maka siapa yang menghidupkan itu, mereka pewaris ilmu Sayyidina Ali yang disebut babul ilmi. Pintunya ilmu. Baru pintu loh ya. Itu udah segitunya. Kita pusing. Nanti kalau buat Hizb Bahar kita buat syarah khusus insyaallah. Insyaallah. Ingetin zakir nih. Apa lagi? Bahar dan zikir nasor, kata gurunya, saya mendengar dari salah seorang guru gitu, bahwa zikir Hizbul Bahar maupun Hizbul Nasor itu cukup dibaca 1 kali seminggu karena panas. Jadi sekali seminggu, jangan tiap hari. Itu zikir hikmah. Dalam zikir hikmah itu emang dirasa-rasa tuh Hizb Bahar itu. Ada rasa panas, rasa zikir, gitu ya. Tapi teman-teman harus diketahui, Hizb Nasor itu Hizb Nasor bukan Bahar ya. Ya, Hizb Nasor dulu. Itu diperdebatkan nisbatnya ke Imam Syazili, Abul Hasan Syazili. Tapi yang kuat itu wirid yang diwariskan oleh Abul Mawahib Asy-Syadzili. Ya, Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan, tapi itu ba'dahu, setelahnya. Karena Abul Hasan Syadzili itu sangat nggak mungkin ngajarin itu. Karena isinya menghancurkan musuh, itu lagi perang itu. Ya. Maka ini juga diperdebatkan, yang ngomong Abul Hasan atau Abul Mawahib. Seandainya ahli Baghdad membaca hizib kami ini, maka tidak akan dihancurkan oleh Tartar.
Ada riwayat begitu. Saran saya, Hizib Nasr jangan sering-sering dibaca. Tapi kalau kita lagi konflik dengan musuh Allah, bukan dengan musuh tetangga, musuh Allah, baru baca. Jadi bukan karena bermusuhan sama kita, berarti tawaduknya belum ada. Kenapa antum merasa panas kalau baca Hizib Bahar, Hizib Nasr? Karena pakai nafsiyah. Bacanya pakai nafsu. Bacanya pengen sakti, pengen nundukin orang. Bacanya pengen ngancurin orang. Ya benar nggak? Isinya Hizib Nasr itu bikin emosi kita naik-naik turun loh ya. Antum kalau paham isi Hizib Nasr, itu benar-benar. Saya kalau baca Hizib Nasr, saya jadi pemarah. Oh, berarti nafsiyah saya belum beres. Maka kalau saya baca Hizib Nasr, istighfar dulu berkali-kali, biar hilang tuh emosinya. Hilang kebenciannya, sehingga tidak ada niat ingin menghancurkan kawan, menghancurkan lawan. Kecuali lawannya, musuhnya Allah. Tapi teman saya ngomong nih ya, ini zaman udah wajib nih baca Hizib Nasr nih. Antara aja dan tidak ya. Santai aja dulu. Antum yang wajib itu menurut saya sudah hampir wajib nih. Kul yang 3 sama Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacalah tiap hari. Itu udah inti dari penjagaan diri udah. Ya, min syarri ma khalaq. Ya, intinya di situ kan, dari keburukan semua makhluk. Jadi kenapa panas? Karena belum diisi kolbunya dengan Ismul Jalalah, Asmaul Husna. Jadi belum bersih. Dibersihin dulu dengan nama Allah Jalalah, baru kemudian baca. Kayak kita kalau habis asar di sini kita kan diam dulu sebentar. Kita baca Fatihah, baca istighfar, baru kita baca Hizib Bahar. Antum kalau mau ikut baca Hizib Bahar di sini asar datang. Kita kalau ramai kita baca di bawah. Kalau yang akhwat ya baca di rumah aja ya. Atau baca di musola situ tuh. Ya, agak dekat tuh ada musola di sini. Baik. Beragam itu boleh kita bertakaruf ya nggak tabaruk lah, mahabbah aja bahwa gantungan kunci yang adanya bentuk sandal Nabi, bahkan itu di peci ya, boleh nggak? Syirik nggak? Karena dikait-kaitin dengan suatu aliran kebatinan di India yang mana Syekh Al-Haqqani itu dianggap ngambil dari aliran kebatinan itu. Maka Syekh Haqqani itu kan tandanya itu tuh yang dipakai oleh tuan guru gitu nih. Buya Zulfikar kan pakai itu tuh. Mereka cocok lihat itu berkembang di Malaysia, di Indonesia video mengenai fitnah Syekh Haqqani belajar ilmu kezindikan yang mereka mengkultuskan Nabi, mengkultuskan para wali. Antum tahu kan videonya? Ada yang udah dapat share kali ya, di-share orang. Saya pernah ditunjukin juga. Itu su'ul fahmi wal dhann. Itu su'ul faham. Pemahamannya nggak nyambung. Ya. Kita ngomong begitu, kenapa? Syekh Al-Buti ngomong gini, jangankan Nabi. Syekh Al-Buti mengatakan setelah beliau mutola'ah karya Imam Ghazali, saya ini Al-Buti, Muhammad Sayyid Ahmad Al-Buti, kata beliau, tidak lebih mulia daripada kukunya Nabi. Kukunya Imam Ghazali. Siapa yang ngomong? Syekh Al-Buti. Antum tahu Syekh Al-Buti? Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti. Jadi kata beliau, saya ini nggak lebih mulia daripada kukunya, kuku yang dipotong yang ada tainya di situ. Itu yang ngomong Al-Buti. Kira-kira Ar-Razi di mana tuh? Itu di mana itu? Kita nggak tahu posisi kita di mana. Apalagi sendalnya Nabi. Imam Bukhari itu kan melihat bekas sendalnya Nabi. Nabi jalan dalam mimpinya. Lalu beliau ikutin langkahnya Nabi. Besok datang ke gurunya ahli hadis, ahli takbir mimpi. Kata gurunya, ente bakal jadi orang yang paling sempurna mengikuti sunnah Nabi. Maka ikut Bukhari jadi simbol. Orang bersanad, nggak bersanad kan ngikutin Bukhari semua. Ya kan? Padahal Bukhari bersanad kan? Kira-kira pengkhianat kah tuh kalau bahasa kasarnya? Kazib nggak, bohong nggak tuh? Imam Bukhari bersanad supaya dapat ilmu hadis, dapat hadis. Sedangkan pengikut Bukhari langsung baca kitab aja. Mana yang ikut Bukhari? Jadi antum yang ikut guru itu lebih dekat ke Imam Bukhari daripada yang cuma baca buku. Baik? Oke.
sekarang banyak wali ya, mungkin yang dikatakan wali kelakuannya seperti orang gila, seperti buka baju telanjang menampakkan aurat kemana-mana. Apakah ada wali seperti itu? Masya Allah. Hati-hati bilang wali gila ya. seperti itu. Mungkin yang maksud wali majzub. Al-majzub itu ada di kitab Awarif, ada di kitab Zubat, ada di kitab Khatmul Aulia. Majzub ini maslubul aqli min ajli syiddati hubbihi bin nabi atau billahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi majzub itu orang yang ketarik rohaninya sehingga akalnya enggak kepake, udah ketutup sama cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka majzub ini itu walaupun tubuhnya seperti kita tapi ruh murni. Dia nggak ada hajat sama mobil. Dikasih mobil, dicoret mobil sama dia. Antum mikir-mikir, antum bilang orang kayak gitu gila. Yang gila kita, gila handphone, gila makan, gila fulus. Ya, mobil kita gores dikit kita banting-banting tuh orang ya. Di bel dikit mobil kita, motor kita, kita bel balik. Betapa antum cinta sama motor, sama mobil. Ya. Terus antum bilang orang kayak gini gila. Yang gila siapa? Ya. Man aktsaru jununan. Nahnu am haula'il majzubun. Ya. Yang lebih gila kita apa mereka? Habib Syekhon. Banyak yang bilang gila, kurang ajar itu. Nggak ngerti ilmu kewalian ngomong wali. Wali majzub bukan sufi. Ingat, sufi mesti bersyariat tarekat, hakikat, ma'rifat. Kalau wali majzub, dia dua aja, hakikat, ma'rifat, hakikat, ma'rifat, hakikat, ma'rifat. Intinya ma'rifatul hub, cinta, 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 cinta. Maka Habib Syekhon tuh ngerti, Imam Mahdi udah ada apa belum? Antum tanyain aja sama beliau. Ya, nah, beliau nyebut, wali kutub, antum bukan Habib, enggak, bukan saya, aneh bukan wali, bukan wali kutub, maksudnya kutub versi yang Khatmul Aulia. Apa jawaban beliau? Itu kutub Rabbani. Kutub Rabbani, kata Rabbani itu gelar untuk wali kutub, wali ghaus. Maka memakai gelar Rabbani harus langsung dari sisi Allah dan Rasulullah. Enggak boleh dari guru atau murid. Enggak boleh. Jadi siapa yang menggunakan Rabbani mungkin dia tabarukan aja. Jadi siapapun hari ini yang masyhur di YouTube kah di mana memberi gelar dirinya Rabbani, sebaiknya dia insaf. Dia sadar bahwa Rabbani bukan hak dia. Nah, itu hanya gelarnya Ghaus. Itu hanya gelarnya Al-Ghaus. Al-Ghaus punya 4 ilmu itu. Udah punya belum? Kalau enggak, coret nama Rabbaninya. Kasih tahu kepada orang-orang yang menyebut dirinya Rabbani. Kita nggak pantas. Enggak, masih jauh. Antum punya 4 ilmu itu baru disebut Rabbani. Jadi sama, Khatmul Aulia, Ghaus, Imam Mahdi, Rabbani itu sama itu. Ya, itu dia ilmunya 4 ini. Kalau dia cuma 1 punyanya, yang kedua nggak punya, berarti belum. Dia harus full ini. Harus munsif. Munsif. Apa arti munsif? Sadar ya. Jadi wali majzub belum tentu sufi. Ada satu lagi wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini sadar, tapi gayanya gaya kayak orang pemaksiat, kayak orang awam, kayak ya begitulah, kayak preman. Ya, hobinya seperti orang-orang biasa. Nggak bisa kita cek. Antum diuji kalau ketemu malamatiyah. Melihat kolbu atau melihat penampilan. Ini banyak nih ahli-ahli zikir di Indonesia, bahkan ahli tarekat, cuma karena si wali malamatiyah ini ngerokok, dia kemudian nggak yakin, masa wali ngerokok? Loh, emang cuma dengan rokok batal kewalian? Rokok bab fikih, kewalian bab ma'rifat, beda. Jangan dicampur-campurin. Ya. Pakai serban, nggak pakai serban, ya. Antum pernah nggak dipertanyakan Buya Zulfikar? Pakai kopiah hitam. Sufi masa pakai kopiah hitam? Loh, apa hubungannya sufi sama kopiah? Ya. Tidak ada pakaian khusus untuk sufi. Ada sufi yang berserban, ada yang berkopiah, ada yang nggak berkopiah. Kalau malamatiyah, nggak ketahuan dia kapan pakai kopiah.
Ya. Nah, jadi wali majzub, wali malamatiyah, baru wali sufi. Orang belajar tarekat belum tentu wali. Mursyid bahkan belum tentu wali. Ciri-cirinya kalau masih berebut kemursyidaan bukan wali itu. Kita minta ampun kepada Allah kalau ada perasaan-perasaan di dalam diri ini merasa lebih, merasa diri kita ada sesuatu, ya. Kita minta ampun, semoga Allah memberi cahaya dalam diri kita, cahaya tawadu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi nuri tawadu kama zayyanta ala anbiya'ika wa ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa awliyaika as-salihin wa awliyaika al-arifin. Allahumma matti'na bi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa matti'na ya rabbana bi ru'yatil mahdi والجهاد معه. اللهم متعنا بهذه كلها يا عليم يا عظيم يا من هو عليم بذات الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واسترنا بسترك الجميل واسترنا بسترك الجميل واسترنا بسترك الجميل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.